Selama bulan Agustus ini saya membahas buku-buku novel tapi bersetting masa kolonial Belanda. Kita mulai dengan Dendels. Dendels sendiri bukan novel ya, dia lebih ke buku yang memaparkan gitu suatu kebijakan. Kemudian sesudah itu harusnya Max Havelaar dulu, karena Max Havelaar adanya pada masa tanam paksa. Terus kemudian ada buku Hikayat Kuli Kontrak, itu pada masa politik etis. Sekarang kita bahas sebuah novel yang bersetting waktu pada masa kebangkitan nasional. Selamat siang semua, selamat datang di kelas buku. Nama saya Ria dan kali ini saya akan bahas buku Tetralogi Buru, buku ketiga, Jejak Langkah, karya Pramudia Anantatur. Sebelumnya kan di buku yang kedua saya pernah bahas bahwa buku pertama dan buku kedua dari Tetralogi Buru sebenarnya satu cerita gitu, satu hal yang mau dibahas lah. Ini adalah masa-masa remajanya Mingke gitu. Dan buku kedua itu menuntaskan semua permasalahan yang dimulai dari buku pertama. Ketika kita mulai melangkah ke buku yang ketiga, maka di sini yang dibahas adalah hal yang berbeda. Mingke udah move on dalam hidupnya dia. Dia akhirnya pindah ke Betawi dan kemudian menjadi seorang mahasiswa Stovia, yaitu sekolah kedokteran. Mungkin bukan salah satu sih, memang yang pertama di negeri ini gitu. Nah, sebenarnya kehidupan Mingke tuh di sana cukup enak ya. Sebagai seorang mahasiswa, dia dapat asrama, dia dapat segala fasilitas, dan kemudian dia juga dapat uang saku gitu dari pemerintah gitu. Cuma Mingke ini kan orangnya bebas. Kehidupan asrama justru membuat dia merasa bahwa dia itu terkungkung gitu dalam kehidupannya dia. Cuma untungnya di sini dia ketemu lagi sama tokoh namanya Aung San Mei. Sebenarnya buku kedua itu ada beberapa hal yang kayak nyiapin gitu untuk nanti akan menjadi sesuatu di buku yang ketiga. Nah, salah satunya adalah pertemuan Mingke dengan Kau Asu. Jadi Kau Asu ini seorang aktivis dari negeri Cina yang ada di Indonesia gitu. Nah, di situ kan Kau Asu itu meninggal, tapi sebelum meninggal dia sempat bilang sama Mingke kalau dia itu punya tunangan yang namanya Aung San Mei. Aung San Mei itu tinggalnya di Betawi. Ketika Mingke pindah ke Betawi, salah satu hal yang pertama yang dilakukan Mingke adalah dia segera mencari si Aung San Mei ini gitu. Dan setelah ketemu, ternyata Mingke langsung bersahabat dengan dia. Dia sendiri kemudian jatuh cinta sama Aung San Mei dan kemudian menikah gitu. Nah, kalau istri pertamanya Mingke ini sosok yang bisa dibilang anak rumahan, dia benar-benar nggak tahu dunia luar kan. Nah, kalau si Aung San Mei ini kebalikan, dia itu seorang aktivis, hidupnya miskin banget, dan dia itu bekerja sebagai seorang guru. Nah, untuk kehidupannya dia, untuk dia bisa makan lah. Kemudian setelah ketemu sama Mingke ya, apalagi setelah menikah sama Mingke ya, kehidupan si Aung San Mei lebih baik lah. Walaupun dia tetap menjadi seorang aktivis dan tetap mengajar gitu. Dan bagi Mingke ya nggak masalah, dia sendiri juga pun masih jadi mahasiswa gitu. Jadi gini, Mingke ini secara resmi kan tinggalnya di sekolah, di asrama. Tapi sebetulnya dia itu punya istri yang tinggal di kos-kosannya dia. Bersama Aung San Mei ini, Mingke itu mulai banyak makin tajam ya pikiran dia, makin tajam dan makin kritis terhadap pemerintah. Ya gimana orang istrinya aktivis. Kemudian Mingke ketemulah sama Dr. Wahidin Sudirohusodo yang pada saat itu memberikan ceramah di universitas. Mingke tergugahlah dengan ceramahnya Dr. Wahidin Sudirohusodo dan kemudian mulai mendirikan organisasi. Dia mendirikan organisasi Sarekat Priai, kemudian Sarekat Dagang Islamiyah, kemudian dia juga dia ingin mendirikan koran yang namanya Medan Priai gitu. Kita tahu bahwa Mingke itu adalah Raden Mas Tirto Adi Suryo, Bapak Pers Nasional. Nah, di sini jadi Pramudia Anantatur itu benar-benar menonjolkan gitu gimana sih sebenarnya kehidupan Mingke sebagai seorang aktivis, dia seorang organisasi. Di sini juga ketemu sama orang-orang. Di sini juga Mingke ketemu dengan Dr. Sutomo juga yang merupakan salah seorang tokoh sejarah. Banyak banget tokoh sejarah di sini dibahas gitu ya. Misalnya salah satunya ada Tamrin Muhammad Tabri gitu, ayahnya MH Tamrin. Dia seorang pengusaha yang memang dermawan ya. Kita juga tahu tokoh Muhammad Husni Tamrin sendiri pun tokoh politikus yang memang kaya dan
memang dermawan kan, bapaknya juga sama di sini. Terus kemudian ada yang disebut gadis Jepara, tentu saja kita tahu itu era Kartini. Ada Dewi Sartika dibahas, Haji Samadi atau Samanhudi ya, Marco Kartodikromo dan Abdul Muiz. Jadi Abdul Muiz juga dibahas di sini. Jadi di sini kita akan melihat tokoh-tokoh sejarah yang kita tahu mungkin waktu SD kita pelajari cuma nama-nama doang atau foto-foto yang ditempel di dinding. Di sini tuh hidup gitu. Di sini hidup dan kita tahu kehidupan mereka seperti apa, pandangan politiknya seperti apa. Ada yang memang sejalan sama Mingke, ada yang ya sebenarnya tidak sejalan, tapi sebetulnya mereka punya satu cita-cita yang sama gitu. Ada yang pengennya bikin organisasi tapi sangat sempit gitu. Misalnya contohnya hanya orang Jawa aja yang masuk organisasi itu. Hanya pedagang aja, hanya Jawa tapi priai aja gitu misalnya. Nah, si Mingke di sini dia memutuskan atau dia merasa bahwa kita nggak bisa loh kayak gitu. Jadi di sini kan waktu di buku pertama Mingke itu selalu bahasa Belanda apa-apa, dan kemudian dia selalu dinasihati oleh teman-teman sebangsanya, kamu tuh harus bicara pakai bahasa kamu sendiri karena rakyat kamu tuh ngertinya bahasa kamu gitu, bukan bahasa Belanda gitu. Tapi disinilah Mingke baru menyadari peran bahasa Melayu gitu. Ini bahasa yang bisa nyatuin nih semua bahasa gitu. Nggak bisa kita berjuang kesukuan aja gitu. Nah di sini kita lihat bahwa tokoh-tokoh yang nantinya akan ya bisa dibilang membangun Indonesia, bapak-bapak pendiri Indonesia ini yang nantinya bikin Sumpah Pemuda dan segala macam. Awalnya seperti itu. Jadi mereka kemudian mencapai suatu kesadaran bahwa kita tidak bisa lagi bicara dengan bahasa kita sendiri. Harus ada sesuatu yang mempersatukan bangsa ini gitu, sehingga bangsa ini bisa maju gitu. Dan di sini Mingke juga bisa dibilang dia mulai mengkategorikan dengan orang yang memerintah dan orang yang diperintah. Orang yang memerintah itu adalah para penjajah ya, bangsa kolonial. Sementara orang yang diperintah itu adalah bangsa kita, yaitu pribumi, keturunan Tionghoa dan keturunan Arab. Jadi bagi Mingke itu nggak ada bedanya antara pribumi keturunan Tionghoa atau keturunan Arab, karena kita semua bangsa yang diperintah di sini, dan kita bangsa-bangsa diperintah ini harus mau sadar bahwa kita tuh tidak bisa diperlakukan terus-menerus seperti ini gitu. Dibedakan hal-hal yang dialami oleh Mingke secara pribadi ketika dia melawan pemerintah saat dia memperjuangkan istrinya. Di sini keluar gitu. Mingke itu mulai benar-benar sadar posisinya dia sebagai seorang perintis gitu di bangsanya sendiri. Tokoh-tokoh di buku yang pertama dan kedua hampir nggak ada lagi di sini. Bisa dibilang memang udah selesai. Mungkin kita akan ketemu lah sebentar dengan Nyai Ontosoroh, Jan Marais dan Maisaroh Marais ya. Jadi di sini Nyai Ontosoroh sendiri udah akan berangkat ke Prancis bersama Jan Marais. Jadi kita tahu bahwa setelah selesai permasalahan Nyai Ontosoroh, dia kemudian move on juga dalam hidupnya dia kemudian menikah dengan Jan Marais. Jan Marais sendiri memutuskan untuk pulang ke Prancis. Jadi Nyai Ontosoroh pun ke sana. Nyai Ontosoroh itu sempat ngajak Mingke sih ke Prancis lah bareng sama kita ke sana. Tapi terus kemudian Mingke sendiri bilang saya mau berjuang di sini gitu kan. Selain itu namanya roman ya, walaupun kita lihat dari buku pertama pun udah ada kisah cinta Mingke sama istri yang pertama yaitu Annelies Malema. Terus kemudian di sini kita juga ketemu sama Ang Sen Mei, istri keduanya Mingke. Selain Ang Sen Mei, ini juga akan dibahas juga tentang istri ketiganya Mingke yaitu Princess Pan Kasiruta. Nama aslinya adalah Princess Fatimah. Itu asalnya dari Maluku. Dalam cerita di sini ayahnya Princess Van Kasiruta itu dibuang ke daerah Jawa Barat lah, Bogor, Jakarta gitu. Tapi kalau di aslinya itu Mingkenya yang ke sana gitu dan ketemu dan kemudian mereka menikah gitu. Jadi ini tiga karakternya beda-beda. Kalau kita lihat Annelies itu orangnya perempuan rumahan gitu kan, perempuan rumahan tapi kaya raya. Nah, yang kedua Ang Sen Mei ini dia seorang aktivis, sangat cerdas, dia pokoknya aktif berorganisasi dan segala macam tapi sangat miskin. Nah, Van Kasiruta ini istri yang ketiga beda lagi. Dia itu bangsawan yang bisa dibilang dilepas gitu kebangsawanannya secara paksa oleh Belanda karena dia kan dibuang ke daerah Jawa Barat.
Terus kemudian di sini juga dia orang yang sangat apa ya, jagoan banget. Jadi kalau Mingke itu dia diancam sama orang gitu, yang ngebales itu istrinya. Jadi si Princess Fatima ini dia jago tembak. Jadi bukan cuma dia ngancem gitu. Dan Mingke sendiri kaget ketika dia tiba-tiba istrinya keluar bawa senjata, ngancungin senjata gitu kan. Mingke, itu senjata dari mana, kata Mingke. Dan itu bukan cuma dia ngancem, tapi benar-benar dia lakukan. Dia tembak orang-orang yang menyakiti suaminya gitu. Karena menurut Princess Van Kasiruta ya memang kita ini pejuang. Dia itu kan darahnya darah pejuang ya. Keluarganya anak dari Sultan di Maluku gitu. Dari dulu Maluku itu adalah tanah pejuang. Mau laki-laki mau perempuan sama aja. Ada lagi yang menarik di sini adalah masalah bahasa. Jadi pada buku pertama Mingke itu sangat mengagungkan bahasa Belanda. Dia menganggap bahwa orang yang nggak bisa bahasa Belanda itu aneh, ketinggalan zaman. Nah di sini Mingke justru lebih mencoba untuk pada akhirnya menerima bahwa kita memang butuh bahasa untuk mempersatukan kita, dan bukan bahasa orang tapi bahasa kita sendiri. Nah disitulah kemudian Mingke mulai menyadari pentingnya bahasa Melayu yang nantinya akan jadi bahasa Indonesia. Jadi bahasa Melayunya juga beda kan dengan bahasa Melayu Malaysia gitu. Cuma di sini masih disebut bahasa Melayu. Dan menurut Mingke ini adalah alat yang bisa mempersatukan semua suku di Indonesia. Jadi kita nggak bisa pakai bahasa sendiri-sendiri lagi. Kalau kita pakai bahasa-bahasa sendiri lagi ya sama aja, dari dulu juga kita nggak bisa bersatu. Nah di sini Mingke menyadari pentingnya bahasa. Oke, ini buku dari Tetralogi Buru yang paling tebal, tapi isinya lebih banyak ke pemaparan sejarah sebetulnya. Jadi bisa dibilang informasinya tuh terlalu padat di sini sampai kita tuh merasa sesak dengan informasi itu gitu. Jadi mungkin jadi mirip dengan buku ini ya, apa sih, Berjuta-juta dari Delhi gitu, yang saya bilang kayaknya ini bukan novel deh. Sama seperti ini lebih ke buku sejarah, lebih banyak pemaparan, walaupun tentu saja ada kisah-kisahnya Mingke. Dan dari awal kan kisah Mingke tuh selalu tragis, selalu ngenes gitu hidupnya dia, dan di sini pun digambarkan seperti itu gitu. Walaupun memang kisah aslinya sama ya, Raden Mas Tirto Adi Suryo juga memang akhirnya seperti itu juga. Cuma di sini diperlihatkan gimana sih kehidupannya dia gitu. Mingke dengan dengan perempuan-perempuan hebat yang di samping dia pun tetap aja ya kehidupannya memang selalu sulit dan selalu merana pada akhirnya gitu. Pas sekali Pramudia Anantatur bikin seperti ini. Buku satu, buku kedua itu bisa dinikmati oleh siapa saja menurut saya. Walaupun banyak sejarahnya tapi bisa dinikmati lah, enak gitu. Buku ketiga sama buku keempat itu udah benar-benar sejarah. Jadi kalaupun yang mau baca buku ke satu, buku kedua doang, itu nggak apa-apa. Saya semua masalah di buku ke satu, buku ketiga dan buku keempat itu masalahnya beda lagi. Tapi buat saya sangat ini sekali ya, sangat sedih sekali kalau nggak baca buku ketiga dan buku keempat, karena nanti jadi nggak bisa kenalan sama Aang Senmei dan Princess Kasiruta yang jagoan itu. Intinya buku ketiga dan buku keempat ini buku yang sulit untuk dinikmati, tapi buku yang membuat wawasan kita bertambah gitu. Ini buku yang sangat bergizi lah. Kita jadi melihat tokoh-tokoh sejarah itu hidup dan nyata gitu. Dan jadi memang apa ya, memang kita bisa lihat gitu sosoknya itu seperti itu gitu. Kayak misalnya Abdul Muiz yang kita kenal di masyarakat gitu ya, lebih kenal Abdul Muiz itu sebagai pengarang buku yang judulnya Salah Asuhan. Tapi sebetulnya dia kan seorang pejuang, seorang perintis kemerdekaan juga. Dan di sini kelihatan seperti apa dia, dan jadi nyambung dengan novel yang kemudian roman yang kemudian dia tulis ya. Sesuai. Gadis Jepara juga seperti apa orangnya, Tamrin Muhammad Tabri gitu ya, kita tahu oh ya memang bisa kebaca dan kemudian terbayang. Jadi tokoh-tokoh itu menjadi tokoh-tokoh yang hidup gitu, bukan cuma foto-foto yang ada di dinding-dinding kelas yang kita ingat. Paling juga kita pelajari Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal segini-segini, kemudian dia anak dari siapa, bikin buku apa, terus kemudian mendirikan sekolah apa. Dia tidak hidup. Kalau menurut saya itu masalahnya di pembelajaran sejarah kita. Tokoh-tokoh ini tidak menjadi sesuatu yang hidup dalam benak kita gitu. Itu cuma tanggal, terus kemudian nama, itu aja, tempat dan segala macam.
cuma kumpulan data aja. Tapi di buku ini kita jadi bisa melihat siapa sih Tirto Adi Suryo, kenapa sih dia disebut Bapak Pers Nasional. Kita bisa ngerti di sini. Kita bisa ngerti kenapa sih akhir-akhir ini pernah kan ada berita Jakarta International Stadium, masyarakat Jakarta pengennya namanya Tamrin, karena orang-orang Jakarta yang melek sejarah ngerti bahwa Muhammad Tamrin itu banyak sekali kontribusinya terhadap masyarakat. Dia habis-habisan gitu mendukung, bukan habis-habisan sih, emang dia kaya ya, jadi dia mengeluarkan uang banyak gitu untuk mendukung, bukan karena dia tidak mau untuk lebih terlibat, tapi dia sadar bahwa dia itu seorang pengusaha kaya, tapi dia pengen Indonesia lebih baik, masyarakat lebih baik, kemudian dia lebih banyak menyumbang apa yang dia punya, ya uang, harta yang dia punya, makanya dia berikan banyak sekali gitu. Seperti itu gitu. Jadi menurut saya buku ini emang asik banget buat dibaca. Anda penggemar sejarah, tapi kalau bukan penggemar sejarah mungkin agak kesulitan. Oke, sampai di sini pembahasan buku kali ini, dan kalau ada pembahasan saya yang salah, ada yang mau direvisi, diperdebatkan, silahkan ditulis aja di kolom komentar di bawah ya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.